Bukan pemalas. Refleksi pagi 1375. Pemalas di kitab Amsal adalah seseorang yang setelah tahu akan kehendak Tuhan, ia malas untuk melakukannya. Orang jujur adalah seseorang yang hatinya terbuka akan kehendak Tuhan dan kemudian mau dengan rajin menaatinya. Apa beda dari keduanya? Mari lihat Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara-saudara, Yunus yang melarikan diri setelah tahu bahwa Tuhan mengutusnya ke Niniwe adalah contoh seorang pemalas yang enggan melakukan kehendak Tuhan, apapun alasannya. Jalan yang melawan kehendak Tuhan adalah jalan yang sulit, karena jalan itu jauh dari berkat Tuhan. Jalan orang jujur akan terasa ringan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatannya. Saudara-saudara, walaupun seseorang sudah tahu kehendak Tuhan, ia bisa saja kemudian tidak mau melakukannya karena ia takut rugi, takut miskin, takut kehilangan jabatan, takut dihina, ataupun takut menderita. Berbagai ketakutan yang tersembunyi di hati itu telah menyebabkan orang itu untuk enggan mengambil jalan yang benar. Cara jahat yang ditempuhnya itu kemudian bisa saja kelihatan berhasil di mata manusia, tetapi sebenarnya tidak di mata Tuhan, seperti yang disadari oleh Asaf di Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Oleh sebab itu, marilah kita berani melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan jalannya untuk kita melangkah maju dengan lancar. Tidak menjadi bodoh. Refleksi pagi 1376. Di dalam Amsal, kebijaksanaan atau kebodohan itu tidak terkait dengan soal intelektualitas seseorang, tetapi bergantung kepada apakah seseorang itu mau hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan atau tidak. Bagaimana sikap seorang yang bijak dibandingkan dengan sikap seorang yang bodoh? Mari dengarkan petunjuk Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya. Anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, nilai-nilai keluarga yang dibangun tentu saja nilai-nilai yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Tak heran bila orang tua akan senang bila melihat anak mereka itu menghormati orang tua di dalam takut akan Tuhan dan berduka bila sebaliknya. Saudara-saudara, menghormati orang tua adalah ciri penting dari seorang yang takut akan Tuhan dan bahkan menjadi salah satu perintah di 10 perintah Allah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi sesamanya bila orang itu tidak bisa mengasihi dan menghormati orang tuanya? Bila seorang anak tidak bisa menghormati orang tuanya yang terlihat, bagaimana ia bisa menghormati Allah yang tidak terlihat? Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi orang yang bijaksana dengan mengasihi dan menghormati orang tua kita di dalam takut akan Tuhan. Janganlah kita menjadi bodoh di mata Tuhan dengan mengabaikan orang tua kita. Walaupun belum tentu ini mudah untuk dilakukan, tetapi
Marilah kita belajar menaati perintah Tuhan ini. Tidak terkecoh untuk hidup bodoh. Refleksi pagi 1377. Kebodohan adalah ciri dari segala pikiran dan perbuatan yang dilakukan tidak dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa yang dinasihatkan Amsal bagi kita soal kebodohan ini? Mari dengarkan nasihat Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal. Orang bijaksana hidup lurus. Saudara-saudara, bila seseorang terbiasa bahkan senang untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka orang itu sebenarnya hidup dalam kebodohan. Ia akan menjadi seorang yang bebal di mata Tuhan, karena ia mengabaikan bahkan melecehkan nasihat firman Tuhan. Orang bebal ini akan hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak demikian dengan orang yang lurus di mata Tuhan. Ia akan hidup bijak karena ia takut Tuhan. Saudara-saudara, kegembiraan seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kegembiraan kita itu terkait dengan keuntungan finansial yang didapatkan melalui cara yang tidak benar? Apakah kesenangan itu timbul karena kita berhasil menyalurkan nafsu berkuasa kita dengan menindas sesama? Apakah melakukan hal yang tidak benar menyebabkan kita justru menjadi lebih bergairah dalam hidup? Bila memang demikian, maka kita sebenarnya sedang hidup dalam kebodohan di mata Tuhan. Kita haruslah segera menjauh dari kehidupan yang bodoh seperti itu. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hidup mengikuti jalan yang lurus, karena jalan lurus inilah yang dikenan Tuhan. Janganlah kita terkecoh untuk hidup bodoh, karena kita pasti roboh.